Aku kembali ke hari ketika gadis kaya itu mengaku perasaannya kepadaku. Gadis itu mengenakan gaun putih, dengan alis dan mata yang lembut, berkata, "Aku suka kamu." Detik berikutnya aku mendengar suara hatinya. Benar-benar menjijikkan. Suara sekeda berderu di atas pohon kamper. Orang-orang di sekitar berteriak mengolok-olok. Hanya sorakan penonton yang menertawakan. Di sebelah, seseorang bersiul. Dengan tertawa berkata, "Ting-ting akhir-akhir ini seleranya agak kuat, ya." Gadis bergaun putih mengabaikannya. Mereka berada tepat di depanku. Alis dan mata yang lembut. Sinar matahari menembus bahunya. Sangat mirip dengan putri dalam buku dongeng yang terbuka. Ting-ting dengan manja bersandar pada sepedaku. Dia menjejakkan ujung kakinya dan menatapku lurus. Dia berkata, "Jibouda, aku suka kamu." Aku melihat diriku sendiri di dalam matanya. Seorang remaja kurus yang tertutup seragam sekolah yang longgar, kaku dan bodoh. Inilah penampilanku saat berusia 17 tahun. Aku masih terpaku di tempat. Wajahku memerah panas tanpa harus melihat. Tangan bergetar tak berdaya. Lagi pula ini adalah Ting-ting yang selama ini kupuja diam-diam. "Sebuah aku juga suka kamu." Belum sempat terucap, aku langsung mendengar suara hati gadis bersih di depanku. Benar-benar menjijikkan. Aku terdiam sejenak, memandang Ting-ting di depanku. Dia tersenyum lembut. Tidak terlihat sama sekali kebencian di dalam hatinya. Dia menunggu jawabanku dengan yakin. Lagi pula seluruh SMA Selatan tahu bahwa aku adalah pengagum setia Ting-ting. Di bawah sorotan semua orang, aku tiba-tiba mundur satu langkah. "Maaf, aku tidak suka kamu." Ting yang belum pernah ditolak. Ekspresi Ting langsung menjadi buruk. Tepat saja ada seorang wanita berambut putih yang sombong lewat di samping. Seakan tidak memperhatikan drama di sini. Aku mengenalnya. Pemimpin geng sekolah kami juga merupakan musuh bebuyutan Ting-ting. Aku menunjuk pemimpin geng itu ke arah Ting-ting. "Apakah aku suka yang itu? Kamu terlalu kekanak-kanakan. Kamu mengerti, kan?" Aku menggoyang setang sepedaku. Jadi Ting memberi jalan kepadaku. Ting tampaknya kebingungan. Tidak begitu mengerti. Detik sebelumnya, matanya penuh pada cowoknya. Detik berikutnya, dia menyuruhnya pergi. Dia menaruh tangannya yang kaku di setang sepedaku. Antara alis dan matanya yang halus terlihat rasa tidak nyaman yang kuat. Dengan bibir terkatup, dia menanyakan, "Kenapa kamu?" Dia memegang setang. Aku takut menariknya terlalu keras. Menabraknya, tidak berani bergerak sama sekali. Seketika, aku bingung harus maju atau mundur. Detik berikutnya, seorang gadis berambut perak mengulurkan tangan dan mengambil sepedaku. Dengan mengayunkan pergelangan tangannya, dia memecahkan belenggu Ting. Tidak terdengar dia berkata pergi. Suaranya jernih namun agak dingin. Aku memiringkan wajah. Gadis berambut putih, rambut panjang sampai pinggang. Sisi wajahnya halus, namun memancarkan aura jangan dekati orang asing. Rambut panjang berwarna perak, bersinar berkilau di bawah cahaya. Sangat keren dan berani. Detik berikutnya, aku mendengar suara panik Kak Yan, sang pemimpin geng. Dia menatapku. Kak Yan menyelamatkanku dari pengakuan Ting, mendorong sepedaku maju. Seorang adik kecil yang lewat mengejeknya. "Kak Yan, kapan kamu berhenti naik motor?" Dia menendang orang itu. Dengan mengumpat, "Pergi." Aku mengikutinya. Seperti duri di punggung, aku mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Penegak sekolah memanggil Liu Ruyan. Aku terkejut sejenak sebelum menyadarinya. Dia berkata itu namanya. Dia menunduk, dengan lembut menanyakan, "Kamu suka aku?" Aku secara refleks ingin menggeleng. Namun aku mendengar bisikan hati yang sinis darinya, menggunakan aku sebagai perisai. Semua itu sudah kututup dengan semen. Kepalaku langsung berbelok. Aku menekan keras beberapa kali. Liu Ruyan memiliki sepasang mata berbunga persik. Sekarang dia tersenyum melengkung. Dia menghentikan langkahnya. Dia mengulurkan tangan untuk mencubit wajahku. Ibu jari menyentuh tahi lalat di bawah mataku. Dengan santai berkata, "Mulai sekarang bantu aku mengerjakan Pia. Datang menonton aku latihan menari. Antar-antar aku ke sekolah. Bagaimana kamu memperlakukan Ting sebelumnya? Lakukan pada aku 10 kali lebih baik." "Dengar, ya. Jelas lebih dari Y." Aku secara refleks menunduk. Aku agak tidak mengerti, bertanya apa maksudnya. Dia dengan merendahkan diri menepuk wajahku. Tersenyum manis. "Maksudnya aku menerima kamu mengejarku." Liu Ruyan mewarnai rambutnya perak dan memakai anting-anting. Di wajahnya tertulis kata-kata sulit dilayani.
Aku tiba-tiba merasa lebih baik kembali dan melanjutkan pertarungan dengan Shu Tingting. Aku mengikuti jalan dalam ingatanku pulang ke rumah. Bagian ini adalah kawasan villa. Aku baru berusia 17 tahun ketika dibawa kembali dari desa. Pada usia 17 tahun, banyak hal yang belum kupahami. Seperti mengapa ibuku adalah istri sah. Namun aku memiliki seorang kakak tiri, Jibao Shao, yang lebih tua beberapa bulan dariku. Semua orang menyukai Jibao Shao, termasuk Shu Tingting. Shu Tingting dan Jibao Shao sejak kecil sudah bersahabat akrab. Bahkan dia pada awalnya bersikap baik padaku. Itu juga demi membujukku agar memberinya transplantasi ginjal. Jika bukan karena Jibao Shao sakit, keluarga Ji tidak akan pernah memikirkan untuk membawaku kembali seumur hidup. Bagiku, mereka menganggapku bukan manusia melainkan makhluk gaib. Namun sampai kini niat mereka belum terungkap. Jibao Shao yang sedang beristirahat di rumah karena sakit masih menyiram bunga di kebun. Mendengar suaraku masuk rumah, dia mengangkat kepala dan tersenyum lembut berkata, "Kamu pulang begitu larut. Kami sudah selesai makan malam sejak lama." "Tidak apa-apa. Lagi pula aku tidak punya hak untuk duduk di meja makan," aku berkata sambil melontarkan. Hari ini Shu Tingting mengaku kepadaku. Penyiram bunga yang dipegangnya tiba-tiba jatuh ke lantai. Percikan air menyentuh wajahnya. Dia tersenyum paksa. "Benarkah? Semoga berhasil." Aku mengangkat alis dengan terkejut dan berkata, "Tentu saja aku tidak setuju. Bagaimana dia bisa pantas untukku?" Dalam sekejap, aku tenggelam dalam suara hati yang penuh kebencian. Semua itu berasal dari Jibao yang biasanya baik hati. Berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Tingting hanya memberitahuku bahwa dia akan mendekati Jibauda, tidak mengatakan dia akan mengaku bahwa dia menyukainya. Pasti itu anak miskin itu yang mengatakannya. Sialan, Jibauda bahkan tidak bisa buang air kecil. "Lihat dirimu yang begitu jelek." Aku tertawa sinis. "Begitulah, masih ingin hidup bergantung padamu. Berkhayal saja." Aku berlari ke atas. Aku mendengar Jibao Shao di belakang batu keras. Saat naik ke atas, pembantu rumah yang cukup akrab menahanku. Berbisik, "Nyonya memerintahkan agar tidak meninggalkan makanan untukmu." Aku mengangguk. Itu hal yang biasa. Aku berbalik, tubuhku terhenti sejenak, mendengar suara hati pembantu. Dia berkata, "Sungguh menyedihkan. Sebelum aku kembali, Jibao Shao berhasil pulih berkat satu ginjal dariku." Saat keluar rumah sakit, Shu Tingting berjanji kepadaku bahwa saat itu akan menjadi saat pertunangannya. Tidak kusangka pernikahannya sudah ditetapkan. Tapi tidak cocok untukku. Cocok untuk Jibao Shao. Dia menahan rasa jijik, menahan rasa benci. Dengan anak desa yang dia anggap rendah. Berlama-lamanya terpuruk begitu lama. Akhirnya keinginannya tercapai. Pada hari pertunangannya, dia bersandar di pangkuan Jibao Shao. Di depan banyak tamu, dengan kelembutan seperti saat mengungkapkan perasaan, dia berkata kepadaku, "Jibauda, apakah kamu ingin melihat dirimu di cermin?" Aku menundukkan kepala dan melihat lantai yang bersih berkilau, mencerminkan tubuhku yang gemuk dan bengkak karena obat. Berbeda jauh dengan Jibao Shao yang tampan dan berkelas. Mungkin memang selalu begitu. Saat itu, aku merasa hati hancur berantakan, tapi tidak apa-apa. Suatu ketika aku terbangun dari mimpi, kembali menjadi Shu Tingting. Saat baru saja mengungkapkan perasaannya padaku, dia juga mengaktifkan kemampuan mendengar suara hati. Aku membuka ponsel di bawah bantal. Baru saja membuka aplikasi pesan. Itu pesan dari Jiu Jiu Jia. Hanya ada satu pesan teratas, Shu Tingting, berusia 17 tahun. Aku benar-benar sangat menyukainya. Pesan Shu Tingting terus muncul, mungkin karena marah sampai menangis. "Jibauda, aku beri kamu satu kesempatan lagi. Pengakuan masih berlaku. Kau memang sengaja marah. Apakah aku berhasil membuatmu jauhkan diri dari Liu Ruyan sedikit? Dia bukan orang yang baik." Beberapa panggilan tak terjawab. Mencari di internet, semua pesan yang aku kirim. Biasanya aku mengirim serangkaian pesan. Tidak ada balasan dari sisi lain. Kadang Shu Tingting membalas satu kalimat, "Aku bisa senang." Sepanjang pagi. Dan sekarang Shu Tingting terus-menerus mengirim pesan kepadaku. Aku cepat menekan satu tombol untuk memblokir. Lalu perlahan membuka grup kelas. Tidak mengherankan. Mereka sedang membahas kejadian sore itu. Bunga kampus dan bos sekolah bersaing memperebutkan seorang pria. Sebuah lelucon yang membosankan. Mereka bahkan menyertakan foto di lokasi. Aku membuka satu foto, melihat wajah yang tiba-tiba memerah dalam foto.
Gadis berambut putih Lien berdiri di depan pemuda. Jaraknya terlalu dekat, tidak berbeda dengan bersandar di pangkuanku. Dia mengangkat mata dengan provokatif menatap Shu Tingting di seberang, bahkan mengangkat alis. Di bawah masih terus muncul di layar. Siapa sebenarnya laki-laki ini? Begitu norak, bahkan bintang sekolah di SMA 3 sebelah tidak berhasil mendapatkannya. Yanji biasanya mengirim foto-foto Yanji yang sedang merokok. Dia tidak mengizinkannya. Hari ini dia mengunggah begitu banyak. Dia tidak mengurusi sama sekali. Kelihatannya memang serius. Aku keluar dari kotak obrolan. Tiba-tiba ada notifikasi teman baru dengan nama pengguna Sisi. Catatannya adalah target cinta Jibouda. Jantungku berdebar sesaat. Klik setuju. Aku menerima permintaan pertemananmu. Sekarang kita bisa mulai mengobrol. Di seberang terdiam sejenak, mengirimkan pesan suara. Dia menggumam, hanya teman. Aku ingin menjeda suara, tapi aku panik. Justru menekan ke 6 call. Di seberang muncul wajah cantik. Tiba-tiba muncul di depan kamera. Mendekat sangat dekat, seolah bulu mata bisa menyentuh wajahku. Aku tak sengaja menjauhkan ponsel sedikit, lalu terdengar tawa dari layar. Liu Ruyan berkata pelan, "Kenapa Jibouda begitu merah saat berbicara denganku?" Wajahnya sangat merah. Aku menahan diri lama tapi tak bisa mengucapkan apa-apa. Tiba-tiba terdengar seseorang di belakangnya berteriak, "Mau mendekat? Kak Yan, kami juga ingin melihat." Forum kakak ipar sudah menyebar kemana-mana. Liu Ruyan tidak mengangkat kepalanya. Dia tertawa dan berkata pergi. Dia mengulurkan tangan menutupi layar. Seperti anak kecil yang menyembunyikan mainan, pelit. Benar-benar kekanak-kanakan. Beberapa saat kemudian, Liu Ruyan membuka tangannya. Sudut bibirnya mengangkat. Tanya, setelah terpisah sebentar, dia tak tahan dan mengirim ke-6 panggilan kepadaku. "Kenapa kamu memikirkan aku?" Dia mengucapkan dengan suara lembut. Aku baru saja ingin menjelaskan. Tiba-tiba perutku mengeluarkan suara keras. Aku lapar. Sebelum dia sempat merespon, aku cepat-cepat menekan tombol merah untuk menutup panggilan. Astaga, memalukan. Astaga, dia cantik sekali. Sekarang sudah malam. Ji, rumahku ada sistem keamanan pintu. Aku tidak bisa keluar. Tidak ada makanan yang disiapkan di rumah. Sebagai pria dewasa, aku lapar sampai ingin menggigit kepala tempat tidur. Tapi hanya bisa berbaring dan menahan rasa lapar. Di luar jendela ada pohon camphor yang tinggi. Jika bukan karena pohon ini tumbuh di sini, yang menghalangi pandangan dan sinar matahari, ruangan menghadap selatan ini tidak akan terdengar suara daun bergesekan. Aku mendengar suara jari mengetuk kaca. Aku mengangkat pandangan ke arah itu. Seorang gadis berambut perak memanjat cabang pohon camphor. Sangat sembrono. Satu tangan mengetuk jendela dengan lembut. Tangan lainnya membawa tas penuh sesak. Dia juga menggigit sepasang sumpit. Aku segera bangkit. Dengan takjub, aku membuka jendela. Angin malam masuk seperti api liar. Liu Ruyan menyerahkan tas itu kepadaku. Dia menyisir rambut panjangnya yang berantakan oleh angin ke belakang. "Dir teman sekelas Jibouda, kakak Ruyan pesan makanan delivery." Dia menutup mata sambil tersenyum. Mau memberi rating 5 bintang. Siapa yang sebenarnya mengejar siapa? Liu Ruyan. Keesokan harinya, Liu Ruyan langsung memberi jawabanku. Ternyata memang aku yang mengejarnya. Aku tidak hanya harus menunggu dia pergi ke sekolah, tapi juga harus membantu dia selama istirahat. Bahkan ketika dia bermain voli, dia mendapat dukungan penonton. Aku membawa 2 botol minuman energi untuk Liu Ruyan. Dengan langkah lambat, aku berjalan ke gedung olahraga sekolah. Namun ternyata di dalamnya memang banyak orang. Terutama para laki-laki memanggil nama Liu Ruyan dan Shu Tingting. Pertandingan voli antara kelas 1 dan kelas ketiga. Keduanya kebetulan berada di masing-masing kelas itu. Aku berjalan ke arah Liu Ruyan. Saat mengangkat kepala, ada seseorang menghalangi di depanku. Shu Tingting berdiri tepat di depanku. Kalimat menjijikan yang dia ucapkan kemarin masih menancap di hatiku. Wajahnya sedikit melunak. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil minuman yang kupunya. Sebelumnya memang begitu. Dia bermain voli sambil berlatih bela diri. Aku terus-menerus mengantarkan air dan menyerahkan handuk. Dia mengulang pelajaran sementara aku membuat catatan. Kadang-kadang dia memberiku sedikit manis. Shu Tingting berkata, "Karena kamu sudah mengantarkan air kepadaku, aku akan memaafkanmu." Kemarin aku menghindari tangannya. Tanpa ragu dia berkata, akibatnya dia terdiam di tempat. Aku melangkah cepat beberapa langkah ke arah Liu Ruyan yang tidak jauh di belakangnya.
Aku menyerahkan minuman yang kupunya kepadanya. Liu Ruyan memejamkan matanya. Entah kenapa dia tampak sangat bahagia. Dengan malas dia berkata, "Aduh, tutup botolnya tidak bisa dibuka." Aku menerima kembali minuman itu dengan pasrah. Aku membuka tutupnya dan menyerahkannya kepadanya. Liu Ruyan menenggak minuman sambil menengadah. Bibirnya yang cantik membengkok. Dia tertawa sinis ke arah belakangku. Tiba-tiba aku mendengar suara hatinya. Liu Ruyan sedang berpikir. Dia paling terganggu oleh orang yang berlebihan dalam perasaan. Aku memutar kepala. Shu Tingting ternyata masih berdiri di tempat. Sedikit kikuk, wajahnya memerah karena marah. Melihat aku menatapnya, dia mengalihkan pandangan dengan canggung. Dia marah. Aku senang. Liu Ruyan dalam kondisi yang sangat baik. Jika dewa menghalangi, dia akan mengalahkannya. Benar-benar dewi olahraga. Pertandingan voli ini hampir menjadi pertunjukan solo miliknya. Gelombang sorakan bergema di dalam gym. Sementara itu, Shu Tingting, jarang sekali dia tampak melamun. Dia terus-menerus melirik ke arah tribun penonton kami. Pada dasarnya dia tampak seperti korban. Liu Ruyan. Kelas mereka menang tanpa keraguan. Saat pertandingan berakhir, Liu Ruyan berjalan ke arahku. Jarang ia mengikat rambutnya menjadi ekor kuda tinggi. Bersinar berkilau. Muda tak terkalahkan. Aku menyerahkan air kepadanya. Dia membungkuk dan mengaitkan jarinya. Aku mendekat sedikit dengan patuh. Rasanya wajah dan leherku dikelilingi aroma harum darinya. Liu Ruyan menaruh tangannya di bahuku. Dia merasa tersinggung lalu menonton pertandinganku. Tidak ada yang perlu dikatakan. Aku berkedip. Beberapa anak laki-laki di samping sudah berteriak selama setengah jam. "Yan, kamu sangat tampan." Aku menengadah melihatnya. Dengan ragu berkata, "Yan, kamu keren sekali." Detik berikutnya, di kepalaku, sebuah jaket menutupi dengan kegelapan pekat. Itu adalah jaket seragam sekolah yang tadi Liu Ruyan tinggalkan di samping sebelum naik panggung. Tercium aroma sabun perempuan yang kuat. Aku mendengar seseorang bergegas menanyakan kabarnya. "Kak Yan, kenapa telinga dan wajahmu begitu merah? Apakah kamu tidak enak badan?" Liu Ruyan, yang jarang terlihat malu, menjawab dengan kesal. "Jangan dibicarakan lagi. Hidup menjadi jauh lebih mudah tanpa berputar di sekitar Shu Tingting." Kesanku tentang Liu Ruyan masih terhenti pada suatu kali ketika aku keluar dari minimarket. Aku kebetulan melihat Liu Ruyan bertarung dengan orang dari sekolah sebelah. Aku ketakutan berjongkok di tepi tembok, khawatir akan melukai orang lain secara tidak sengaja. Setelah suara berhenti, baru berani mengangkat kepala. Hanya Liu Ruyan yang berdiri sendirian. Dia bersandar pada tembok, menatapku dengan senyum yang setengah. Aku, seorang pria setinggi 1,8 meter. Apalagi yang harus ditakuti? Baiklah, aku memang takut. Liu Ruyan menanyakan apakah ada plester. "Ada, memang ada." Aku ragu sejenak. Aku tetap melangkah masuk dan memberikannya. Namun dia mengulurkan tangan. Di punggung tangan putihnya ada sedikit lecet. Dia menatapku meminta aku menempelkan plester. Liu Ruyan menunduk dan menanyakan Ijong. Aku mengangguk. "Kelas mana dan apa namanya?" Aku takut kakak penindas sekolah akan membalas dendam, membunuh, dan menutup mulut, memberi jawaban yang samar. Hanya saja aku selalu sangat menyukai yang itu tentang Shu Tingting. Kata itu memang tidak salah. Aku menyebut Bauda di SMA pertama, mungkin tidak ada yang tahu. Namun semua orang pasti ingat tentang Shu Tingting si manis. Saya baru saja mengupas kemasan plester. Liu Ruyan tiba-tiba menarik kembali tangannya, dengan ekspresi dingin, menyeringai, tidak menarik. Tidak tahu kalimat mana yang membuatnya marah. Saat pergi, bayangannya masih agak kurus dan tersendat. Namun sekarang berinteraksi dengan Liu Ruyan. Justru secara tak terduga terasa dia patuh. Saat marah, dia juga mudah ditenangkan. Sebaliknya, Shu Tingting selalu merasa dia berubah-ubah. Saat dia baik padaku, aku merasa dia benar-benar menyukainya. Saat dia tidak baik padaku, dia juga benar-benar kejam. Untungnya, aku rasa aku tidak terlalu terikat dengannya lagi. Namun setelah pulang sekolah, Shu Tingting datang. "Jijia, saya turun ke bawah mengambil buku bantuan belajar." Tepat pada saat itu saya melihat Jibou Shao dengan gembira keluar dari ruang musik. "Tingting, kamu sudah lama tidak menemuiku." Nada suaranya ada sedikit keluhan. Shu Tingting terdiam sejenak. Dia bertanya, "Bagaimana pemulihanmu?" Jibou Shao terus mengoceh. "Tubuhku ini hanya menjadi beban bagi orang tua. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir."
Aku minta tante memotong buah yang kamu suka. Kemarin, Shu Tingting memotong bicaranya. Min Min berkata, tidak perlu. Dia mengangkat matanya melihat ke atas. Tepat pada saat itu, dia menatapku langsung di tangga. Dia menatapku dan berkata, aku datang mencari Jibauda. Jibao Shao langsung terdiam, seolah-olah tidak mendengar jelas. Ulangi sekali lagi. Ting Ting, kamu mencari siapa? Shu Tingting tidak lagi memperhatikannya. Dia menatapku dengan keras kepala. Jibauda turun untuk berbicara. Di bawah pandangannya, aku perlahan menuruni tangga. Kemudian di depan matanya, aku mengambil buku pelajaran SMA yang terjatuh di lantai bawah. Idiot matematika, wajib dibaca untuk pemula. Aku menghela napas. Bukan karena aku mengabaikanmu. Aku sedang ke-6 call dengan Liu Ruyan membahas soal matematika. Sudah menunggu terlalu lama. Dia tidak senang. Wajah Jibao Shao menjadi pucat. Wajah Shu Tingting menjadi gelap. Malam itu, Jibao Shao mengamuk sepanjang malam. Ia berteriak ingin kembali ke sekolah. Dia sangat dimanja. Kondisi tubuhnya belakangan ini juga baik. Keluarganya pun setuju. Setelah urusan kembali ke sekolahnya selesai, Ibu Jibao Shao, untuk pertama kalinya, merendahkan diri dan berbicara banyak denganku. Memberi instruksi, memberi ancaman. Intinya satu kalimat, yaitu memintaku menjadi teman belajar Jibao Shao di sekolah. Ibu Tong Jibao Shao berkata demikian. Jibauda, jangan lupa, bisa belajar di sini. Semua itu berkat sumber daya yang aku sediakan untukmu. Dia selalu meremehkan aku, anak desa, dan tidak menganggapku serius. Ayahku memulai usaha berkat Ibu Jibao Shao, seorang anak kaya. Posisinya tentu lebih tinggi. Aku mengangguk diam. Saat semuanya selesai, ayahku baru menyela dengan satu kalimat. Memanggil namaku, Jibauda. Aku memutar kepala. Dia berkata jangan panggil aku Jibao di sekolah. Panggilan kakak susah dijelaskan. Ayah yang sama. Dua saudara hanya selisih beberapa bulan. Siapa yang bisa menjelaskannya? Ketika Jibao Shao kembali ke sekolah, ia menimbulkan keributan. Dia cuti belajar setengah semester karena sakit. Selama di sekolah, karena pandai mengelola. Ia dianggap tokoh terkenal di sekolah. Dia dan Shu Tingting berada di kelas yang sama. Akhir-akhir ini mereka selalu muncul bersama tanpa terpisah. Tak lama kemudian gosip antara aku dan Shu Tingting hancur dengan sendirinya. Jibao Shao didukung oleh orang tuanya. Maka ia memperlakukan aku seenaknya. Aku berada di posisi rendah, memang harus menunduk. Musim panas 40 degrees Celcius. Siang hari aku bahkan mengirimkan mereka berkeliling menjalankan tugas. Membeli es loli. Saat kembali, aku sudah berkeringat deras. Tapi mereka menginjak mejaku sambil tertawa. Jibauda jelas terlihat seperti orang miskin dari desa. Awalnya dia mendekati Shu Tingting, tapi kemudian beralih ke Liu Ruyan. Nilai Jibauda sangat buruk. Di segala hal, ia tidak dapat menandingi Jibao Shao. Shu Tingting dan Jibao Shao adalah teman masa kecil. Jibao Shao, Jibauda, apa hubunganmu dengan dia? Belum pernah lihat anjing yang begitu patuh. Seperti mendengar lelucon dunia yang luar biasa. Mereka kembali tertawa. Mereka menendang mejaku lagi. Tiba-tiba seseorang berkata, Jibao Shao, Jibauda, dan kamu sama. Semua bernama Ji. Senyum Jibao Shao tiba-tiba kaku. Namun senyum itu cepat kembali seperti semula. Jibauda adalah anak sopir keluargaku. Ayahku menggunakan koneksi untuk mengirimnya ke sekolah kami. Aku memotong pembicaraan mereka tentang Jibao Shao. Keluarganya memuji dengan penuh kebaikan. Mereka menaruh es loli yang dibungkus dengan busa di atas meja. Jibao Shao mengulurkan tangan dan mengambil barang di atas kaca. Dia berkata, Jibauda sudah mencair. Tolong kamu lari sekali lagi. Aku lagi butuh uang keluarga Ji untuk membiayai kuliahku. Aku juga tak tahan dengan sikap ini. Aku hampir mengangkat meja. Suara manis tiba-tiba terdengar. Tidak sehalus biasanya. Shu Tingting menghentikannya. Jibao Shao berlebihan. Sekitar menjadi sunyi. Jibao Shao tak bisa lagi tertawa. Ting-ting, kamu tahu apa kata-kata itu? Ditelan olehnya. Entah kenapa melihat Shu Tingting. Dia agak takut mengucapkan suara. Aku mendengar hati Jibao Shao setengah marah, setengah merasa bersalah. Jibao Shao berpikir, jelas aku dan Shu Tingting mengalami hal yang sama. Kenapa sikapnya berubah? Aku melirik Shu Tingting tanpa mengerti. Sangat tidak mengerti. Dia sekarang membantu berbicara untukku. Mungkin mereka berdua menukar taktik. Satu berperan marah. Aku berkata pelan-pelan, ada apa dengan hal yang berlebihan ini?
bukankah kamu juga pernah melakukannya? Saat aku baru mengejar Shu Tingting, dia agak menyebalkan. Saat badai angin kencang dan hujan deras, aku diminta membelikannya kopi. Saat kembali, aku basah kuyup. Kopi tidak tumpah sama sekali. Dia hanya melirik ringan. Dia berkata, kopi Jibauda sudah dingin. Shu Tingting jelas masih mengingat kejadian itu. Suasana di sekitarnya menjadi lebih dingin. Tidak ada yang berani berbicara. Dalam keheningan yang menyelimuti, tiba-tiba seseorang dari belakang mengait leherku. Punggungku dipenuhi tubuh gadis yang lembut dan anggun. Gadis berambut perak itu tersenyum setengah senyum. Aku berkata, selama 2 hari ini aku tak bertemu denganmu. Aku datang untuk menjadi pengantar. Liu Ruyan melintas di antara orang-orang yang hadir. Wajah orang yang dilihatnya menjadi pucat seketika. Di forum kampus masih ada thread diskusi tentang Liu Ruyan hingga kini. Namanya sebagai bos sekolah tersebar luas. Membuatnya menjadi pengantar. Liu Ruyan mengucapkan setiap kata dengan jelas. Setiap kata diucapkan dengan jeda. Apakah kalian cocok? Liu Ruyan tersenyum sambil menyuruh kelompok itu pergi berlari. Sekelompok anak laki-laki itu bahkan tak berani berkata apa-apa. Mereka patuh dan melakukannya. Bahkan Jibao Shao tidak dikecualikan. Sekelompok orang menenggak es krim yang sudah mencair menjadi air. Mereka berlari mengelilingi lapangan di bawah terik matahari, membuat teman-teman kelas menatap dari balkon. Kepala bagian pengajaran bergegas menuju lapangan. Rambutnya yang setengah botak berkilau. Penyebab utama, Liu Ruyan, berada tepat di sisiku. Rambut peraknya sangat mencolok. Dia menatap orang di bawah tanpa ekspresi. Dia tampak tidak senang. Liu Ruyan, aku memanggil namanya. Dia menoleh. Kerenggangan di alis dan matanya langsung mencair. Jangan lakukan seperti ini lagi. Pengaruhnya tidak baik. Bukan karena kasihan pada Jibao Shao. Mereka adalah Liu Ruyan. Melakukan ini demi aku tidak sepadan. Sejak ibuku meninggal, aku pada dasarnya mandiri. Tidak ada yang pernah memperlakukan aku sebaik ini. Meskipun konon Liu Ruyan dulu pernah melakukan lebih banyak kebodohan. Namun melanggar aturan secara terang-terangan seperti ini pasti memberi dampak negatif baginya. Liu Ruyan menopang dagunya dan mendekat kepadaku. Bulu matanya yang bersih dapat dihitung satu persatu. Aku melihat bayangan diriku di dalam matanya. Menyenangkan, kan? Jibauda. Dia bertanya. Aku terdiam sejenak. Menyenangkan. Liu Ruyan tertawa seperti kucing kecil yang mencuri ikan. Itu berarti pengaruhnya cukup baik. Liu Ruyan ikut campur begitu. Jibao Shao tidak berani lagi memerintahku. 3 huruf Liu Ruyan membuatnya takut sampai dia tidak melaporkan apapun ke rumah. Mungkin kata-kataku menyinggung Shu Tingting. Dia tidak lagi menggangguku. Kadang di sekolah aku melihat Shu Tingting berjalan bersama Jibao Shao. Detik sebelumnya, Jibao Shao melihat Shu Tingting sebagai pria yang terhormat. Detik berikutnya, ketika melihatku, dia tampak muak. Memiliki bakat berubah wajah ala opera Sichuan. Namun Shu Tingting tidak begitu akrab dengannya seperti yang kupikir. Tapi semua itu tidak ada hubungannya lagi dengan aku. Tugasku hanya satu, belajar dengan baik. Baru-baru ini mungkin ada tambahan bantuan untuk kenaikan pangkat selanjutnya. Pada hari ketika Liu Ruyan mengumumkan hasil ujian bulanan les tambahan, orang-orang berkumpul penuh di depan papan pengumuman. Nilaiku dulu tidak bagus. Namun sebelum aku kembali dari perjalanan waktu, hari-hari berbaring di tempat tidur rumah sakit, aku terus membaca buku pelajaran SMA. Masih berharap suatu hari bisa mengikuti ujian masuk universitas lagi. Jadi kali ini aku sangat menantikan peringkatku. Di bagian paling depan papan pengumuman, Jibao Shao dan yang lainnya berkumpul. Jibao Shao, kamu peringkat ke-29 di kelas. Hebat sekali. Bisa tidak hebat? Jijia setiap hari menyewa guru privat kelas khusus untuknya. Peringkatnya rendah. Seperti yang diduga, masih Shu Tingting. Mereka menoleh kembali dan melihat. Aku mulai mencari lagi dari posisi terendah kelas. Tak terhindar menertawakan 2 kali. Aku mendengar sindiran lembut Jibao Shao. Beberapa orang masih punya kesadaran diri. Tahu di mana posisi mereka. Tiba-tiba seseorang menarik lengan bajunya. Sial, Jibauda. Peringkatnya sepertinya di depanmu. Beberapa posisi tepat di atasnya. Jibao Shao tiba-tiba menatap Gong Xilan. Tak percaya. Seseorang menyebut peringkatku. Jibauda peringkat ke-20. Ternyata setinggi itu. Aku menahan kegembiraan. Akhirnya aku menemukan nama Liu Ruyan. Dia sudah melompat ke peringkat menengah. Kelas tambahan Jibauda sangat efektif. Aku menoleh kembali.
Liu Ruyan sedang berjalan bersama sekumpulan gadis dari ujung koridor. Aku takut dia tidak melihat. Aku melambaikan tangan. Dengan gembira, aku memanggil namanya. Liu Ruyan. Dia mengangkat matanya menatapku. Peringkat ke-300. Aku menegakkan dada. Sangat bangga. Kamu, Liu Ruyan, peringkat ke-300. Langkah Liu Ruyan terhenti. Gadis-gadis di sebelah tiba-tiba bersorak, mendorong siku Liu Ruyan. Kak Ruyan, cowok yang kamu suka, lucu banget. Dia menatapku. Di bawah sorotan semua orang, wajah gadis berambut putih tiba-tiba memerah dalam sekejap. Aku mendengar suara hati Liu Ruyan. Sedikit gelisah. Dia selesai mengungkapkan perasaannya. Bagaimana dia bisa begitu banyak disukai orang yang menyukai Liu Ruyan? Namun semua terhalang oleh reputasinya yang buruk. Sebagian besar hanya suka diam-diam. Hari ini yang mendekatiku hanyalah beberapa orang yang menyukainya secara terbuka. Bintang sekolah di SMA 3 sebelah. Pernah membintangi beberapa drama remaja yang cukup terkenal. Kukira Liu Ruyan pernah berkelahi demi dia sebelumnya. Tidak tahu kenapa mereka tidak bersama. Dia sejak pagi sudah menunggu di gerbang sekolah. Aku dan Liu Ruyan sekarang bersekolah bersama. Dia sekarang pergi ke minimarket untuk membeli barang. Aku menunggu dia di gerbang sekolah. Tak kusangka yang datang duluan justru itu Makoto. Itu Makoto tampan sekali. Tampan dengan aura nakal. Kau memang Jibouda. Aku mengangguk. Itu Makoto langsung berkata, kau tidak akan mengalahkanku. Jauhilah Liu Ruyan sedikit. Xiaoyan tampak dingin namun hatinya baik. Kadang-kadang ia terlalu berbelas kasih. Tak heran orang lain salah mengira. Apalagi semalam di forum semua membicarakan urusanmu. Kalau aku jadi kamu, pasti malu sampai tidak mau masuk sekolah. Xiaoyan hanya tertarik padamu selama 3 menit. Jika terus dipaksakan, yang akan merasa tidak nyaman hanyalah forummu sendiri. Dia selesai berbicara. Namun tiba-tiba matanya bersinar. Melihat ke belakangku, dia memanggil Xiaoyan. Aku belum sempat bereaksi. Langsung ada segelas susu kedelai dan bakpao yang dilemparkan ke tanganku. Seorang gadis berambut perak yang mengunyah susu murni berlari ke sampingku. Dia juga menyelipkan segenggam gula ke dalam sakuku. Selain itu, dia dengan mudah memperbaiki resleting tas yang belum tertutup rapat. Liu Ruyan tidak melihat. Pengucapan itu Makoto yang samar-samar. Sedang mengatakan apa? Serangkaian gerakan mengalir seperti awan. Sangat terampil, seolah-olah sudah melakukannya berkali-kali. Itu Makoto menatap Liu Ruyan saat dia membantu memperbaiki tasku. Tangan yang memegang resleting tampak pucat. Xiaoyan, kamu bahkan tidak mau. Orang lain terlalu dekat denganmu. Bagaimana bisa kamu melakukan hal ini untuknya? Liu Ruyan mengangkat alisnya tanpa berkata apa-apa. Dia melontarkan 2 kata, gila. Siapapun yang bisa menjadi bintang pasti memiliki ketahanan mental yang baik. Liu Ruyan dengan 2 kata saja membuat itu Makoto kehilangan pertahanan. Saat aku dan Liu Ruyan berjalan menuju sekolah, dia tiba-tiba membuka mulut dengan nada manja. Aku tidak mengenalnya. Aku juga belum pernah berkelahi untuknya. Semua itu hanyalah rumor yang mereka sebarkan. Aku hanya pernah berlebihan demi kamu. Aku terdiam sejenak. Baru kusadari bahwa Liu Ruyan sedang menjelaskan kepadaku. Aku mengangkat kepala menatap Liu Ruyan. Rambutnya yang berwarna terang membuat kulitnya semakin pucat. Dia membuka mulut dengan malas. Aku tidak seperti beberapa orang yang pernah menyukai orang lain sebelum menyukainya. Untungnya dia segera kembali ke jalan yang benar. Kalimat itu aneh. Tidak tahu siapa yang mengatakannya. Di akhir, dia menatapku pelan. Dia tertawa kecil. Aku memang begitu. Setelah drama pagi Jibouda, aku terus merasakan firasat cemas yang samar. Ternyata begitu masuk sekolah langsung terasa ada yang tidak beres. Terutama terasa jelas saat istirahat pelajaran. Pandangan yang kudapat di koridor terasa aneh. Aku mendengar suara hati dari segala arah. Ternyata Jibouda anak haram. Tidak heran dia menjalin 2 hubungan. Karakter bawaan sejak lahir. Kalau aku jadi dia, tidak berani menemui Jibou Shao, apalagi masih bersekolah bersama Jibou Shao. Astaga, benar-benar menjijikan. Aku menyadari sesuatu. Membuka ponsel di dalam bilik toilet. Membuka forum. Ternyata ada postingan yang lagi panas. Ada postingan dengan judul 8181 tentang anak haram Jibouda yang menjalin 2 hubungan. Penulis posting anonim. Mengaku sebagai teman sekelas biasa yang tidak suka Jibouda. Dengan cara yang sangat berlebihan, ia menceritakan latar belakangku. Membalikan fakta, mengatakan orang tua Jibou Shao adalah pasangan asli yang bahagia.
Ibuku yang serakah pada harta keluarga Ji, merencanakan ayah tirinya melahirkan aku. Selama bertahun-tahun dia terus memerasku. Dalam posting pertama, digambarkan Ji Bao Shao sangat menyedihkan, bahkan kondisi tubuhnya yang buruk sejak lahir. Itu disebabkan oleh ibuku. Lalu apa yang bisa kulakukan? Tanpa rasa malu, sekaligus mengejar Shu Tingting dan Liu Ruyan. Tidak perlu melihat bagian berikutnya. Semua hanya teriakan cercaan. Aku marah sampai kepalaku agak pusing. Faktanya tidak seperti itu sama sekali. Jelas itu Ji Bao Shao. Ibunya langsung tertarik pada aku yang baru saja menikah. Mengetahui semuanya. Akhirnya mereka berlari bersama. Sejak itu ayahku tidak pernah mengurus kami lagi. Ibuku sampai mati masih berharap dia berubah pikiran. Aku meninggalkan toilet. Mencuci muka di depan wastafel. Ada orang di samping yang menyerahkan selembar kertas kepadaku. Itu Shu Tingting. Dia berbisik tentang hal di forum. Aku sudah mengirim orang untuk menanganinya. Jangan khawatir. Aku melihat kemeja putihnya melalui cermin. Alis dan matanya yang lembut seperti gadis. Kamu sudah lama tahu hal ini. Maksudku adalah isi yang dikatakan orang itu di postingan. Shooting agak rela menutup matanya. Dia mengangguk. Aku akan menutup-nutupi hal ini. Tidak ada yang akan membicarakan latar belakangmu. Jangan lagi marah padaku. Setelah kejadian ini selesai, anggap saja semuanya tidak pernah terjadi. Bahkan tidak pernah ditanya. Aku menganggapnya sebagai fakta. Dia membuka matanya kembali, memandangku dengan lembut. Lihat, sejak pertama kali kita bertemu, aku sudah terus membantu kamu sejak pertemuan pertama. Ji Baoda, aku mengelap air di wajahku. Kertas tisuku buang ke tempat sampah. Aku berbalik menatap Shooting. Dengan tenang berkata, Shooting, aku bukan anak haram. Sejak pertama kali bertemu, Shooting selalu membantu aku. Saat aku baru pindah ke sini, aku belum menemukan lokasi rumah keluarga Ji. Aku dulu tersesat di kawasan villa. Aku dikejar anjing besar yang dipelihara oleh rumah tak dikenal, berlarian kemana-mana. Ibuku terkena rabies karenanya. Aku selalu sangat takut pada anjing. Hari itu juga hujan deras. Aku berlari sepanjang jalan. Tas-tas rusak yang kupikul terjatuh berserakan di tanah. Anjing itu menjatuhkan aku ke tanah. Namun terdengar suara peluit. Anjing besar itu segera bangkit dari tubuhku. Melewati aku, ia berlari dengan riang. Aku mengusap air mataku. Tubuhku gemetar. Aku merapat dalam hujan. Gadis malangku. Tiba-tiba sebuah payung terbuka di atas kepalaku. Tangan yang memegang payung halus dan lembut. Gadis berwajah dingin mengenakan gaun putih. Seketika aku merasa sangat malu. Apakah kamu yang mengusir anjing itu? Apakah kamu yang menyelamatkanku? Siapa namamu? Dia berkata namanya Shu Tingting. Aku tinggal di rumah keluarga Ji, menumpang. Di sekolah, aku diabaikan. Hanya Shu Tingting yang selalu menolongku. Aku terus mengikutinya. Mungkin aku bahkan tidak bisa membedakan apakah perasaan ini memang cinta. Lagi pula sejak awal, dia memiliki motif. Shu Tingting orangnya cukup rumit. Kadang aku pikir dia menyukaiku. Bahkan dia menuliskan namanya, Shu Tingting, di bukuku. Namun sesaat kemudian dia langsung marah. Menggores semua nama yang baru saja ditulis di bukunya. Aku selalu tahu dia membenci sesuatu pada diriku. Tapi aku tak pernah tahu jawabannya. Sekarang aku mengerti. Dia selalu mengira aku anak haram. Darah yang mengalir dalam diriku kotor. Mencintai Shu Tingting tidak sebanding dengan mencintai anjing. Aku berjalan tanpa halangan sampai di pintu kelas 1. Ternyata ada sekelompok orang mengelilingi Ji Bao Shao. Wajahnya tampak murung dan sedih. Orang-orang di sekitarnya sibuk menghiburnya. Saat melihatku berdiri di pintu kelas, mereka menatapku dengan marah. Beruntung setelah insiden Liu Ruyan kembali, tidak ada yang berani mengkritikku secara terbuka. Takut menyinggung Yunji. Lagi pula mereka membutuhkan bantuanku. Namun beberapa kali ini, entah apa yang memicunya. Awalnya mereka ribut ingin masuk sekolah. Lalu ada insiden Esloli. Wajahnya hampir hancur. Dia mengangkat matanya. Keliling matanya merah. Jari-jarinya memucat karena menggenggam. Ji Baoda, bisakah kamu berhenti mengganggu keluarga kami? Aku kembali mendengar suaranya. Shu Tingting, baru saja aku mencarinya. Jelas dia sebelumnya seperti aku. Sangat menjijikan anak-anak haram ini. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Aku bersandar pada dinding dan tertawa. Tentu tidak bisa. Ekspresi Ji Bao Shao menjadi kaku. Aku melangkah maju. Tangan menopang di mejanya.
melihatnya dari atas. Postingan ini membalik hitam putih. Aku bukan anak haram, anak selingkuhan. Ada orang lain. Ji Baoshao selama ini disembunyikan orang tuanya dengan baik. Tidak tahu urusan orang tuanya. Juga benar bahwa ibunya adalah istri sah. Itulah mengapa terjadi kekacauan seperti ini. Selalu menyimpan permusuhan terhadapku secara diam-diam. Aku tiba-tiba mengatakannya seperti ini. Dia langsung secara tidak sadar menolak. Kamu punya bukti apa? Aku menggelengkan kepala. Bangkit tegak. Sedikit meremehkan. Tidak perlu bukti. Siapa yang menuduh? Siapa yang membuktikan? Orang yang bersih tidak perlu membuktikan diri. Aku bilang aku akan melapor ke polisi. Keadilan akan memberi jawabanku. Postingan fitnah ini tidak akan. Benarkah kamu pikir dengan anonim tidak perlu bertanggung jawab? Wajahnya menjadi pucat. Belum melapor ke polisi. Keadilan datang lebih dulu. Tidak tahu siapa yang berkata satu kalimat. Fitur anonim di forum tiba-tiba offline. Orang di sampingku menutupi ponselnya dengan buku sambil melihat postingan itu. Nama pembuat posting terlihat jelas. Biasanya Ji Baoshao. Semua menatap Ji Baoshao dengan pandangan aneh. Dia menjadi panik. Aku menenangkan dia selama setengah hari. Tidak kusangka itu postingan yang dia buat sendiri. Benar-benar palsu di permukaan. Tapi di belakang berbeda. Ji Baoshao memang sangat sensitif. Emosinya memuncak. Tubuhnya memang lemah. Ternyata dia pingsan. Di ruang rawat VIP, Ji Baoshao baru saja selesai dialisis. Wajahnya pucat. Perawat sibuk di depan dan belakang. Ibu tiri Ji Baoda memberi buah yang sudah dipotong kepadanya. Aku sedang menerima cercaan ayah tiriku. Ji Baoda, aku benar-benar kecewa padamu. Apakah kamu membalas kami dengan membuat kakakmu marah sampai harus dirawat? Ji Baoda tidak pernah menyebutkan apa yang dia lakukan. Aku menurunkan mata dengan rasa muak. Melihat lantai yang bersih. Terbayang adegan ketika aku sendirian di rumah sakit, baru saja mengganti ginjal Ji Baoshao. Sikap keluarga terhadapku berubah drastis. Saat aku pertama kali datang ke sini, aku juga ingin memperlihatkan kepada ayah kandungku yang sudah lama tak kutemu. Aku juga anak yang baik, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Untungnya aku sudah tidak peduli lagi. Aku juga sudah mengerti situasinya. Kudengar kamu masih mau melapor ke polisi. Benar-benar mengganggu. Jangan lagi kembali ke sekolah. Lagi pula mereka semua teman-teman Ji Baoda, ini tidak baik bagi dia. Aku akan memberimu setengah pindahan sekolah. Mungkin aku menyadari sikapku agak keras. Ayah tiriku menurunkan suaranya. Kita semua keluarga, mari saling mengerti. Bagaimana? Tidak boleh. Aku menggelengkan kepala. Ayah tiriku terkejut. Ini pertama kalinya aku menolak dia. Katakan lagi. Dia bersuara keras. Tenggorokanku terasa agak kering. Suasana di ruang perawatan menjadi tegang. Pintu kamar terbuka tiba-tiba tanpa peringatan. Beberapa orang mengelilingi seorang gadis berambut perak yang berdiri di pintu. Dia merentangkan tangannya. Ji Baoda datang. Aku berlari cepat ke arah dia. Dengan suara pelan, aku bertanya, "Kenapa kamu datang?" Liu Ruyan menaruh tangannya di punggungku. Dia berkata, "Takut kamu akan dipersulit. Memberi dukungan untukmu." Ayah tiriku jelas mengenal Liu Ruyan. Ekspresinya menunjukkan sedikit kepengecutan. Aku tidak ragu dia akan memerintahku untuk mengatur pertemuan untuknya dalam sekejap. Aku menghela napas. Kepercayaan diriku entah kenapa menjadi jauh lebih kuat. Akhirnya aku mengulanginya. Aku berkata tidak, polisi. Aku akan melaporkannya. Hati-hati, aku tidak akan mendonorkan. Apakah Ji Baoda hidup atau mati? Tidak ada hubungannya dengan aku. Jangan ganggu lagi. Aku belum memukul kalian. Itu sudah cukup memberi muka. Aku berbalik menatap Ji Baoshao. Dia sedang terjebak dalam kepanikan. Mencengkram selimut dengan erat. Kebencian Ji Baoshao terhadapku berasal dari seorang ibu. Dari Shu Tingting. Dari rasa iri terhadap kesehatan. Aku mengungkap mimpi indahnya yang telah terbungkus selama bertahun-tahun. Ji Baoshao, ibumu benar-benar orang yang tahu segalanya. Ayahmu pasti selingkuh dalam pernikahan. Ji Baoshao, kau sebenarnya adalah anak haram yang kau posting di forum. Setelah aku melontarkan semua itu, aku keluar dari ruang rawat, meninggalkan kekacauan di dalamnya. Aku duduk di koridor panjang rumah sakit. Seseorang tiba-tiba berjongkok di depanku. Liu Ruyan dan orangnya baru saja menunggu lebih lama di pintu ruang rawat. Tidak perlu dipikirkan lagi, sudah jelas. Sedang menyiapkan urusan setelahnya untukku. Jika bukan dia, hari ini aku tidak akan pergi semudah ini. Aku selalu merasa lemah dan penakut.
Sampai sekarang masih ada seorang gadis yang mengurus urusanku. Aku mengerutkan telapak tangan, menatap mata Liu Ruyan. Terima kasih, Liu Ruyan. Sinar matahari melintas melalui alis dan matanya, tampak sangat jernih. Aku ragu sejenak, lalu aku bertanya, kenapa kamu begitu baik padaku? Liu Ruyan menopang dagunya dan tersenyum sedikit. Berbicara saja, kenapa malu-malu? Wajahku langsung memerah. Bukan karena malu, bukan memujimu. Aku benar-benar menanyakan alasannya. Lalu Liu Ruyan mengerutkan alis. Sepertinya dia benar-benar berpikir. Dia berkata, apakah ini membutuhkan alasan? Beberapa orang memang bersinar alami. Melihat mereka membuat orang ingin memberikan yang terbaik. Pertama kali aku melihatmu. Kebetulan aku melihatmu dikejar anjing keluarga pamanmu berlarian kemana-mana. Cukup istimewa. Sebenarnya aku bersiul untuk mengusir anjing itu. Awalnya aku ingin mendekat dan melihat. Tapi ternyata aku melihat Shu Tingting. Melihat dia bikin kesal. Aku pun pergi. Seandainya aku tahu itu kamu, aku pasti tidak akan berbalik. Seandainya aku tahu itu Jibouda, pasti tidak akan membiarkan orang lain duluan. Saat aku berbalik ini, di mata Jibouda, semuanya hanyalah Shu Tingting. Tidak bisa lagi melihatnya. Melihat dia berlari ke depan dan belakang untuk Shu Tingting. Melihat dia diperlakukan tidak adil. Tetap saja dia menyukai Shu Tingting. Melihat mereka berdua saling mencintai. Dia pun terpaksa pergi dengan muram. Ekspresiku sedikit berubah. Tidak kusangka dia sudah membantu aku bahkan sebelum Shu Tingting. Aku menunggu kelanjutan darinya. Namun dia tidak melanjutkan cerita. Matanya yang jernih menatapku dengan main-main. Lalu, kenapa kamu begitu terburu-buruan menggali perasaanku? Jibouda dan Ruyan berdiri, seolah-olah tanpa sengaja mengarah ke anjing keluarga paman itu. Selalu patuh, tidak berlarian. Ruyan yang sangat mendengarkan perintah pemiliknya membawaku bersama ke kantor polisi untuk membuat laporan. Postingan di forum itu masih terus dipajang. Katanya Jibosia terus mencoba menghapus postingan itu, tapi tidak pernah berhasil. Seperti hari itu forum tiba-tiba mempublikasikannya, sama seperti menonaktifkan fungsi anonim. Komentar di bawahnya sudah berbalik. Ruyan juga bersama aku mengapresiasi isi postingan itu. Dia sangat tidak puas dengan bagian aku yang menjalin dua hubungan. Dia menatap dengan senyum sinis dan berkata, Shu Tingting itu kapal apa yang rusak? Masih pantas kau urus kasus ini? Keputusannya datang dengan cepat. Tidak hanya menuntut Jibosia untuk meminta maaf secara terbuka. Aku juga menerima kompensasi finansial. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Cukup untuk melepaskan diri dari kontrol keluarga Ji. Cukup untuk biaya kuliah dan hidup. Jibosia mengakui bahwa semua itu hanyalah fitnah. Dalam arti tertentu, itu juga pengakuan tidak langsung bahwa latar belakangnya tidak jelas. Bahwa dia sendiri adalah anak haram. Setelah kejadian itu, kesehatannya semakin memburuk. Atap bocor, lalu hujan deras turun di malam hari. Bisnis Jijia juga tiba-tiba menurun. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan aku. Aku menerima uang kompensasi dari keluarga Ji. Sambil mengunyah yogurt, aku mengetik di ponsel. Aku tahu keadilan akan memberi jawabannya. Liu Ruyan bertanya, bagaimana dengan aku? Aku berpikir sejenak. Dengan kepala tertunduk, aku menulis beberapa baris. Aku tersenyum sedikit. Saudari Ruyan akan membawaku ke hadapan keadilan. Tapi di seberang, tidak ada pesan yang datang selama-lama. Aku meletakkan ponsel dan mengerjakan PA. Saat teringat, aku melihat sebuah pesan baru. Sudah berbaring lama, Liu Ruyan mengirimkan pesan suara. Suara gadis itu manis dan bersih. Mengalir perlahan dari earphone. Jibouda, bagaimana? Aku merasa kau hampir berhasil mengejarku. Di bawah pohon camphor, seorang gadis dengan gaun putih berdiri lama. Cahaya pecah jatuh di atas Shu Tingting. Sangat lembut. Aku lewat di bawah pohon itu. Namun dia memanggil namaku. Aku berbalik tanpa mengerti maksudnya. Shu Tingting melihat ekspresiku dengan sedikit kerumitan. Sulit dikatakan apakah itu lega atau sesuatu yang lain. Maaf. Dia mengerutkan bibirnya. Aku tak pernah menyangka Shu Tingting akan mengucapkan dua kata itu. Dia tampak tidak sesulit Liu Ruyan untuk didekati. Namun hatinya lebih sombong daripada siapapun. Bahkan sampai mati tidak mau menundukkan kepala. Aku bertanya dengan sabar. Apakah ini tentang kesalahpahamanmu bahwa aku anak haram? Shu Tingting menatapku dengan mantap selama beberapa detik. Ada air mata di matanya. Untuk semua yang terjadi sebelumnya, Jibo Xiao telah memberitahuku selama bertahun-tahun. Dia memiliki adik tiri.
Aku langsung berasumsi. Lalu aku mendengarkan kata-katanya. Melihat aku tak menunjukkan ekspresi apapun, Shu Tingting menundukkan matanya dengan rasa rapuh seperti kaca. Apakah kamu pernah melihat adikku? Aku tidak memakainya. Saat kembali, aku melihatnya, cukup menggemaskan. Seorang anak gemuk kecil suka berlari mengejar Shu Tingting. Namun sikap Shu Tingting terhadapnya tidak dingin maupun hangat. Bahkan bisa dibilang buruk. Shu Tingting terdiam sejenak, membuka luka sendiri. Dia adalah anak perempuan yang dibesarkan ayahku dengan wanita di luar. Aku baru menyadari belakangan, sikap Shu Tingting terhadapku kontradiktif. Hanya menumpahkan rasa sakitnya secara subjektif kepadaku. Bahkan rela membantu keluarga Ji menipu aku. Karena di matanya, semua ini adalah hutangku kepada mereka. Shu Tingting, aku tiba-tiba memanggil nama Kak Yan. Dengan senyum lembut, dia mengangkat matanya dan menahan napas. Dia sudah lama tidak melihatnya. Aku tersenyum padanya. Aku mendengar rasa asam dalam hati Mbak Shu. Tapi aku benar-benar suka Ji Bauda. Aku suka kamu. Setelah aku mengucapkan kalimat itu, langsung kulihat alis dan mata Mbak Shu bersinar. Aku mengejek dengan satu tawa. Benar-benar percaya. Membuat Mbak Shu muak harus membuatnya mengerti. Ada hal yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan permintaan maaf. Aku mengembalikan beberapa kalimat itu kepadanya. Mbak Shu kehilangan keseimbangan. Dia menatapku dengan tenang namun penuh rasa sakit. Mungkin pada saat ini, dia baru menyadari apa yang sebenarnya telah ia kehilangan. Suara malas Ji Bauda terdengar dari belakangku. Dengan nada tidak puas yang samar. Aku buru-buru menoleh. Kak Liu berdiri tak jauh di belakang kami, memegang es krim rasa stroberi di tangannya. Wajah cantiknya menatapku dengan dingin. Ada rasa seperti tertangkap basah oleh istri sah. Aku terus berjalan ke arah Kak Liu. Saat masih tersisa 2 langkah, dia tiba-tiba melompat ke dalam pelukanku. Aku mencium tubuhnya, namun aku mendengar dia mengeluarkan desisan. Aku cepat menunduk. Tersenggol di mana? Di mana kamu sakit? Kak Liu menurunkan tanganku perlahan-lahan menekan dia. Di bagian ventrikel kiri, di bawah telapak tanganku ada kulit yang lembut. Di bawahnya, jantung yang panas berdegup kencang dan cepat. Aku mengangkat kepala. Tidak ada rasa sakit di wajah Kak Liu. Namun dia menengadah menatapku dengan ekspresi mengelak. Di sini sakit. Aku menghela napas dengan putus asa. Liu Ruyan mengerutkan bibir dan berkata, sayang Ji Bauda, teman sekelas. Kamu ada perempuan lain di sekitarmu. Aku mengerti, lagi pula kita memang belum benar-benar bersama. Tapi sebagai orang yang kamu kejar, aku agak merasa tidak aman. Jadi, aku memutuskan menghilangkan 2 huruf dari kata orang yang dikejar. Kamu tebak apa yang dikejar? Liu Ruyan menepuk kakinya sambil menggeram. Itu objek. Aku tidak lagi mendengar suara hati. Aku hanya mendengar 2 detak jantung yang berdetak keras. Tidak ada yang berkata apa-apa. Sinar matahari mengalir deras ke bawah. Bagaimanapun, hari-hari masih panjang. Jalannya juga masih jauh. Bagaimanapun ini tetap sebuah awal baru. Sebenarnya Yi Zhong, si bos sekolah, dan Liu Ruyan juga tidak terlalu sulit untuk dikejar.